Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Zarkinan dengan NIM 22111022225 dari kelas 10O. Di sini saya akan mengerjakan soal turunan numerik dengan soal NIM ganjil. Buat simulasi dengan Excel untuk menghitung nilai turunan dengan metode selisih maju, metode selisih mundur, metode selisih tengahan, di mana x0 sama dengan 1, xn sama dengan 2, dan h sama dengan 0,1 dengan persamaan di bawah ini. Fx sama dengan sin x kuadrat min cos x. Di sini saya masukkan nilai n sama dengan 0, x sama dengan 1. Lalu untuk mencari fx, kita mensubstitusikan nilai x ke dalam persamaan fx ini. Berarti sin x sin cos, didapatkan hasilnya 0,301169. Lalu kita masukkan nilai n sama dengan 1, x sama dengan 1,1, karena 1 ditambah 0,1 yaitu 1,1. Untuk fx sama, mensubstitusikan nilai x ke dalam persamaan. Kita dapatkan hasilnya 0,48202. Lalu kita mencari f aksen x, yaitu turunan pertama. Rumusnya adalah ini: f1 min f0 per h, berarti sama dengan f1 min f0 per h-nya 0. Kita dapatkan hasil 1,808512012. Lalu kita mencari kita nulis yang n sama dengan 2, x nya 1,2, lalu fx nya kita substitusikan nilai x lagi. Ini kan rumusnya sama tuh, jadi kita drag aja lah biar cepet. Lalu kita cari nilai f ini, lalu kita cari turunan keduanya. Rumusnya ini ya, berarti f2 min 2 dikali f1 plus f0 per kuadrat. Kita dapatkan hasilnya min 3,37704,876. Nah, setelah mendapatkan ini, kita drag dulu nilai n, x sama fx nya sampai sini. Bentar, ada yang salah. Ini drag sampai ini. Nah, lalu untuk ini kita drag sampai sini. Nah, di sini kita dapatkan bahwa jika n sama dengan 10, x sama dengan 2, maka fx-nya sama dengan min 0,340656, dan turunan pertamanya adalah min 1,0912600083, dan turunan keduanya yaitu 15,5540003. Lalu yang kedua, saya akan menggunakan metode selisih mundur. Di sini saya akan memasukkan nilai x-nya 0,9. Kenapa 0,9? Karena kan 1 dikurangi 0,1. Lalu kita mencari fx. Fx-nya dari mana? Kita masukin nilai x ke dalam fx. Ini gini. X pangkat 2 min cos. Kita dapatkan hasilnya 0,1026772. Lalu kita tulis n sama dengan 1, x sama dengan 1, substitusi nilai x ke dalam fx sama kayak tadi tuh, dengan sin ya Allah, sama dengan sin
Ini pangkat 2 min cos lalu kita mencari n sama dengan 1, x ini sama dengan 1,1, fx nya itu sama kayak tadi ya, maksudnya jadi saya drop aja. Nah di sini saya mencari nilai turunan pertama, rumusnya ini sama dengan f1 min f min 1 dibagi 2 dikali B9 nah didapatkan hasil 0,0189671134. Lalu kita drop aja kali ya. Kita drag n, x sama fx nya sampai sini. Lalu kita mencari nilai turunan keduanya, itu rumusnya ini sama dengan f1 min 2 kali f0 plus f min 1 dibagi pangkat 2. Kita dapatkan hasilnya min 1,764027,165. Lalu kita drag f aksen x sama pokoknya turunan pertama dan turunan keduanya kita drag sampai n sama dengan 10. Nah pada n sama dengan 10, x sama dengan 2, kita dapatkan hasil fx sama dengan min 0,34065557. Lalu untuk turunan pertama kita dapatkan min 0,0160800274. Lalu untuk turunan keduanya kita dapatkan 10,33535652. Lalu yang ketiga saya akan menggunakan metode selisih mundur. Kita tulis di sini 0,8, di sini 0,9, lalu di sini 1 dengan n sama dengan 0. Di sini saya cari nilai fx-nya dengan cara mensubstitusikan nilai x ke dalam persamaan. Lalu ini juga nah, lalu ini kan udah caranya sama tuh, ini juga di drag aja. Kita cari nilai f aksen x, yaitu turunan pertamanya, dengan rumus ini sama dengan f0 min f min 1 dibagi 2 dikali, kita dapatkan hasilnya 0,009924574. Lalu kita cari turunan keduanya, rumusnya ini. Enggak, ini nanti. Ini kita ini. Rumusnya kan sama tuh. Kita drag aja. Ini juga di drag. Lalu kita cari dengan f-2 berarti ini. Ini min 2 dikali f-1 ditambah f0 dibagi h kuadrat.
Nah, udah kan? Terus kita drag aja sampai terakhir. Enggak. Ini gini. Untuk n, x sama fx kita drag. Ini juga. Kita dapatkan hasilnya n sama dengan 10, x sama dengan 2, fx sama dengan min 0,340656. Lalu untuk f aksen x atau turunan pertamanya itu min 0,0106239774 dan turunan keduanya itu 4,465021 Dari apa yang sudah saya paparkan dan presentasikan, saya dapat meringkas bahwa turunan numerik itu untuk menghitung turunan suatu fungsi menggunakan pendekatan numerik daripada analisis. Dan saya tadi menggunakan 3 metode, yaitu metode selisih mundur, metode selisih maju, dan metode selisih tengahan. Untuk metode selisih mundur, kelebihannya itu lebih sederhana dan mudah diterapkan, tapi memiliki kekurangan yaitu errornya relatif besar. Lalu untuk metode selisih maju, kelebihannya itu errornya relatif kecil, namun memiliki kekurangan yaitu tidak dapat digunakan untuk menghitung turunan fungsi di titik awal. Lalu untuk metode selisih tengah, kelebihannya adalah errornya relatif kecil, namun kekurangannya itu lebih rumit dibandingkan dengan metode mundur dan metode selisih maju. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.